kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurfitasi, kelas C, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Pertama, korupsi sebagai peluruhan politik. Korupsi politik sistematik dalam pemikiran kuno. Korupsi merupakan musuh bersama masyarakat dalam bangsa Indonesia. Pemerintah dalam hal ini menyadari betapa korupsi merupakan penyakit yang harus diberantas. Oleh karenanya, sejak pemerintah Orde Lama hingga era reformasi, telah diupayakan berbagai cara untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pada masa Orde Lama, Tentara Nasional Indonesia memiliki peran besar dalam melakukan pemberantas korupsi. Hal ini dibuktikan dengan inisiatif penguasa militer pada saat itu dengan mengeluarkan peraturan anti korupsi yang diketuai oleh A.H. Nasution. Pada masa Orde Baru dibentuk lembaga uang yang bertugas memberantas korupsi. Demikian pula dikeluarkan berbagai peraturan untuk memberantas korupsi. Era reformasi merupakan era emas pemberantasan korupsi, utamanya pada masa pemerintahan SBY. Sejak era reformasi, berdiri lembaga-lembaga anti korupsi yang memiliki peran besar dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga pemerintah yang bersifat independen, mampu memerahkan diri sebagai lembaga islami dalam melakukan pemberantasan korupsi. Korupsi itu bersifat multidimensional. Korupsi disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Faktor ekonomi seperti gaji rendah, kerugian yang derita, kemiskinan, dan yang sering dianggap sebagai faktor dominan. Padahal faktor politik utamanya perselingkuhan antara elit politik dan pengusaha merupakan faktor kunci yang menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi menimbulkan pemahaman berbeda di antara kalangan pelaku dan pihak penentang korupsi. Pihak prakorupsi yaitu para koruptor yang menikmati hasil korupsi pasti akan menyatakan korupsi positif bagi upaya pembangunan, karena dengan pembangunan para koruptor yang dapat memanipulasinya untuk kepentingan mereka. Baik, selanjutnya tentang demokrasi totaliter adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarah Israel J.L. Talmud untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya meskipun memiliki hak untuk memilih tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Totalitarisme adalah sebuah konsep untuk suatu bentuk pemerintah atau sistem politik yang menghalangi adanya pihak posisi, membatasi oposisi seorang individu terhadap suatu negara beserta segala tujuannya, dan melaksanakan kendali terhadap kehidupan publik dan pribadi warga negaranya dengan tingkat sangat tinggi. Totalitarisme sering dianggap sebagai bentuk otoritarianisme yang paling ekstrim dan paling paripurna. Di negara yang totaliter, kekuasaan secara politik seringkali dipegang oleh seorang autokrat yang menjalankan kampanye di semua lini, di mana propaganda disiarkan oleh media massa yang dikendalikan negara. Rejim yang totaliter seringkali ditandai dengan resepsi politik yang kuat, tiadanya demokrasi, penganggungan terhadap suatu individu secara meluas dan mengakar.
kendali absolut atas ekonomi negara, penyesoran yang masif, pengintaian massal terhadap kehidupan pribadi dan publik warganya, terbatas kebebasan bergerak atau termasuk hak untuk meninggalkan negara, dan penggunaan metode terorisme sebagai alat negara untuk mengendalikan warganya. Aspek lainnya meliputi penggunaan kamp konsentrasi, polisi rahasia yang represif, persekusi atau larangan terhadap kebebasan beragama, atau berlakunya ateisme negara, pemberlakuan hukuman mati, proses pemilu yang curang atau sandiwara, potensi kepemilikan senjata, pemusnahan massal, dan potensi adanya pembunuhan massal atau genosida yang dilakukan negara. Berikutnya tentang Machiavelli. Dalam karyanya yang legendaris Discord mengatakan dalam sebuah republik yang secara parah dijangkiti korupsi, kehidupan kewarganegaraan yang sehat musnah dalam segala norma dan kebenaran dengan mudah dijungkir balikan. Dalam situasi ini hukum apapun tidak berjalan. Machiavelli berpandangan bahwa apabila korupsi telah merajalela dalam republik, hukum yang terbaik sekalipun tidak akan bermanfaat. Korupsi adalah penyakit yang menyerang sendiri terdalam kehidupan kolektif, menghancurkan perilaku dan menghancurkan kemampuan pertimbangan baik dan buruk dari setiap warga. Dalam kondisi demikian, demi menyelamatkan republik, the rule of law mesti berhenti, sebagai gantinya dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat atau the rule of man. Dengan itu, Machiavelli memang mendorong seseorang pemimpin dengan subjektivitas dan keberanian untuk bertindak melampaui hukum hanya dalam situasi di mana segala pranata hukum sudah rusak oleh korupsi. Subjektivitas atau kepemimpinan diperlukan untuk menyelamatkan republik yang jatuh ke dalam korupsi. Yang berikutnya, korupsi sistematik atau korupsi kelembagaan. Itu merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, tetapi tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya amat minim dan selalu menjadi uji coba untuk menanggulanginya. Hasilnya pun kadang diprediksi secara pesimistis, yaitu tidak searah kebijakan masyarakat untuk memberantas korupsi. Secara konseptual, pada negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi merupakan bagian dari kekuasaan, bahkan bagian dari sistem itu sendiri, menjadi tidak diragukan. Karena itu, ada yang berpendapat penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Artikulasi sistem ini bermakna komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai signifikan. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada. Karena itu, usaha maksimal penegak hukum, khususnya pemberantasan korupsi, harus dilakukan secara pendekatan sistem atau systemic approach. Apalagi bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peran institusi peradilan yang amat menentukan sebagai sebuah institusi penegak hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi. Sangat sulit menentukan awal dimulainya antisipasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang berikutnya, dari sisi aspek perilaku individu, di mana ada sifat tamak atau rakus manusia, lalu moral yang kuat, hingga gaya hidup yang konsumtif. Sementara dari aspek sosial, perilaku korup yang dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga yang mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi pribadinya. Sedangkan lingkungan malah
memberikan dorongan, bukan memberikan hukuman pada orang ketika seseorang menyalahkan kekuasaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai korupsi sebagai peluruhan politik. Terima kasih.